Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ini adalah IM4, bioaktivator yang membantu proses fermentasi dari bahan organik. Lalu biar jadi jauh lebih hemat dan juga efektif, maka kita perlu melakukan aktivasinya terlebih dahulu. Lalu muncul pertanyaan pada kolom komentar, bisakah kita melakukan aktivasi dua produk sekaligus dalam satu wadah, ya kan? Maka bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, maka kita bakal bahas pada video Q&A episode yang ke-22 ini. Dan mari kita mulai setelah intro berikut ini. BEM! Dan saya doakan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Dan kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Saya mau bertanya tentang aktivasi mikroba. Apakah dalam proses aktivasi tersebut boleh mencampurkan dua produk sekaligus dalam satu wadah? Misalnya IM4 dicampur dengan Anfus. Oke, aktivasi dua produk bioaktivator sekaligus gitu ya sahabat tani, IM4 dan juga Anfus, boleh apa enggak gitu kan? Maka saya jawab ya sahabat tani, mending gunain salah satu aja. Misal Anda mau pakai IM4 itu juga boleh gitu ya sahabat tani, Anfus boleh, atau bioaktivator yang kayak gini gitu ya sahabat tani, yang M21 kayak gini juga boleh kok ya sahabat tani. Nah, tetapi saya punya tips bioaktivator apa yang paling bagus gitu ya sahabat tani dan tepat untuk Anda gunakan. Kalau tujuan Anda cuma mau bikin pupuk organik padat atau cair aja gitu ya sahabat tani, atau misal kayak pada video ini gitu loh, nyiram tumpukan jerami biar cepat dalam proses pelapukannya, maka saran saya cukup menggunakan IM4 kayak gini aja ya sahabat tani, karena harganya tentu jauh lebih hemat dan juga lebih murah gitu ya sahabat tani. Dan video ini bukan promosi gitu ya sahabat tani, murni adalah edukasi aja. Tetapi kalau Anda kepengen gunainnya sebagai bioaktivator lahan gitu ya sahabat tani, di mana kita tahu bersama kayak gitu ya sahabat tani, pada lahan pertanian yang seperti ini itu terdapat beragam mikroorganisme baik efektif dan juga patogen gitu ya sahabat tani, maka boleh aja digunakan yang ada kandungan bioaktivator sekaligus juga fungisida hayatinya gitu ya sahabat tani, macam kayak M21 kayak gini itu juga boleh gitu ya sahabat tani. Lanjut pertanyaan yang kedua. Pak, saya masih bingung perbedaan aktivasi bioaktivator dengan microbial solution pada pembuatan IM4 aktif. Rumusnya 111 dan juga 18, sedangkan microbial solution IM4-nya cuma 100 ml dan ada penambahan garamnya juga. Mohon penjelasannya. Oke, perbedaan aktivasi bioaktivator gitu ya sahabat tani sama microbial solution gitu loh. Nah, sebenarnya tujuan itu sama aja loh ya sahabat tani, buat pembenahan lahan pertanian gitu loh. Nah, bedanya kalau bioaktivator yang diaktifasi, nah ini memang anjuran dari IM4 gitu ya sahabat tani, biar mikroorganismenya kayak gini gitu ya sahabat tani bisa bangun dalam tidurnya di dalam botol gini gitu ya sahabat tani. Sedangkan microbial solution, nah saya ambil ilmunya dari Jadam Organik gitu ya sahabat tani, yang memang tujuannya khusus untuk pembenahan lahan pertanian. Dan dengan penambahan garam kasar di dalamnya yang terdiri dari banyak kandungan mineral, harapannya biar lahan pertanian kita ini mendapatkan tambahan kandungan mineral sedikit gitu ya sahabat tani, yang nantinya bakal dimanfaatkan tanaman yang bakal tumbuh di atasnya gitu ya sahabat tani. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Asam-asaman pada tanaman padi menurut Pak PPL terjadi karena pH tanahnya drop dan bisa jadi karena pada saat itu terjadi proses dekomposisi yang membutuhkan pH yang rendah. Bagaimana dengan hutan, Pak? Dedaunan pohon jatuh dan akan mengalami pelapukan, tetapi kenapa pohonnya masih aman-aman aja? Nah, ini pertanyaannya kritis gitu ya sahabat tani, dan mantep banget kayak gitu loh. Nah, pada tanaman padi gitu ya sahabat tani, dekomposisi bisa bikin tanaman asam-asaman, tetapi pada hutan kok tanamannya aman-aman aja gitu ya sahabat tani, ya enggak? Maka mari saya ilustrasikan pada cuplikan berikut ini. Nah, ini adalah tanaman padi gitu ya sahabat tani, dan ini adalah pohon hutan ya kan? Coba bandingin gitu loh baik-baik coba. Nah, besarnya aja beda kan? Apalagi perakarannya, ya enggak? Nah, proses dekomposisi terjadi ketika mikroorganisme bekerja buat ngurai daun-daun yang jatuh atau bahan-bahan organik yang ada pada tanah bagian atas, dan saat itulah terjadi penurunan pH.
Lalu coba lihat baik-baik ilustrasi ini gitu ya sahabat tani, akar padinya gimana? Nyampe loh ya sahabat tani ya kan? Lah kalau akar pohon hutan gimana? Ya yang kena pH drop itu kan cuma pada bagian atasnya gitu ya sahabat tani. Yang bagian bawah kan masih bisa nembus-nembus gitu ya sahabat tani ya kan. Maka wajar aja tanaman padi bisa kena sementara pohon besar masih aman-aman aja. Jawabannya karena perbedaan dari ukuran para akarnya ini gitu ya sahabat tani. Oke, lanjut pada pertanyaan yang keempat. Mengapa Pak PPL menyebutkan kebutuhan bioaktivator sebanyak 10-20 liter per hektarnya? Bagaimana jika kurang dan bagaimana jika lebih? Nah, jadi sebenarnya gitu ya sahabat tani, kebutuhan 10-20 liter per hektarnya itu biar populasi mikroorganisme yang kita sebarkan buat lahan pertanian ini tuh cukup banyak gitu ya sahabat tani. Dan ini berlaku untuk bioaktivator pabrikan gitu ya sahabat tani, yang kayak 2 botol ini gitu ya sahabat tani, yang memang populasi awalnya itu kisaran 1 kali 10 pangkat 7. Nah kayak gini gitu ya sahabat tani tulisannya ya kan. Tetapi kalau JMS atau Jadem Microbial Solution yang memang dibuat dari leaf mold atau perbanyakan mikroorganisme pada dedaunan yang udah lapuk, nah kebutuhannya bisa jauh lebih banyak gitu ya sahabat tani dari 20 liter per hektarnya. Kenapa coba? Karena pertama kita tuh nggak tahu ya sahabat tani seberapa banyak mikroorganisme yang ada di dalamnya. Dan yang kedua juga lama waktu fermentasi juga bakal mempengaruhi banyaknya populasi dari mikroorganisme JMS. Sebagai contoh gitu ya sahabat tani, ini adalah JMS yang saya aplikasikan buat tanaman jagung metode pengocoran. Dan kita pakai perbandingannya adalah 1:4 dengan air. Dan itu lahannya kurang lebih sekitar 500-700 meter gitu ya sahabat tani, punya mertua saya kayak gitu loh. Dan habisnya sekitar 3 tangkian gitu ya sahabat tani yang 16 liter gitu loh. Dan anggaplah 50 liter gitu ya sahabat tani kita ngabisinnya, kemudian 50 dibagi dengan 10, artinya kebutuhan JMS-nya per lahan 500-700 meter gitu ya sahabat tani adalah 10 liter. Nah jadi berbeda ya sahabat tani. Artinya kalau pertanyaan tadi kebutuhan 10-20 liter itu referensinya dari mana gitu ya sahabat tani, dari populasi yang tertera pada kemasan dari bioaktivator itu sendiri gitu ya sahabat tani. Dan juga pengamatan mikroskopik saya pribadi berdasarkan beberapa bioaktivator yang dijual di pasaran gitu ya sahabat tani. Oke, dan kita lanjut pada pertanyaan yang kelima. Ribet. Apakah IM4 toilet juga bisa diaktifasi? Maksud saya biar sekali beli cukup untuk jangka waktu yang lama. Nah bisa banget gitu ya sahabat tani, bisa buat diaktifasi. Karena pada dasarnya bioaktivator yang dijual di pasaran itu bisa dilakukan aktivasi. Tapi aktivasinya tuh harus kira-kira gitu ya sahabat tani. Jangan langsung sebotolan kayak gini blak kayak gitu dijadiin 20 liter ya, jangan gitu ya sahabat tani. Tetapi aktivasilah seperlunya aja, karena biasanya aktivasi itu usia maksimumnya adalah 30 hari. Dan setelah 30 hari maka grafik dari penurunannya tuh tajam gitu ya sahabat tani. Artinya misal Anda butuhnya per hari buat nyiram toilet itu anggaplah 1 liter larutan gitu ya sahabat tani, dan konsentrasi itu 5% gitu ya sahabat tani. Artinya dalam 1 liter itu kita cuman butuhnya 50 mili aja gitu ya sahabat tani. Dan 50 dikali dengan 30 hari itu sama dengan 1500 ml ya enggak? Dan anggaplah kita butuh sebanyak 2 liter gitu ya sahabat tani larutan aktifnya. Maka kita cukup butuhnya sebanyak 100 ml aja bioaktivator yang di botolan gitu ya sahabat tani. Artinya per bulannya Anda cukup butuh sebanyak 100 ml aja gitu ya sahabat tani bioaktivator yang masih dalam bentuk botolan. Dan karena sebotol ini isinya adalah 1 liter gitu ya sahabat tani, maka cukup buat nyiram toilet di rumah kita itu 1 botol cukup buat 10 bulan gitu ya sahabat tani. Lama buat ngabisinnya ya enggak, dan pasti jauh lebih mantap dan lebih hemat gitu ya sahabat tani. Oke, dan kita lanjut pada pertanyaan yang ke berapa nih? Kalau air rebusan ikan tongkol baguskah digunakan sebagai pupuk asam amino? Oke, baik ya sahabat tani, ya enggak? Sebelumnya gitu loh, buat Anda yang ngerasa pertanyaannya saya sebut pada Q&A, maka saya ucapin terima kasih gitu ya sahabat tani, karena pertanyaan Anda bakal jadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain juga gitu ya sahabat tani. Maka bagus aja gitu ya sahabat tani, silahkan tambahkan bioaktivator dan juga tambahkan sedikit gula atau molase dan fermentasikan selama kurang lebih 21 hari. Nanti setelah jadi gitu loh, hasilnya diukur menggunakan ppm meter dan Anda aplikasikan cukup 500 ppm aja pada tanaman pada masa vegetatif, pasti jauh lebih mantap gitu ya sahabat tani. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang ke-7.
Saya mau bertanya soal bionuklir pupuk kimia yang difermentasi. Bagaimana menurut Bapak tentang bionuklir? Ya bisa aja ya sahabat tani. Jadi pupuk NPK misalnya sekilo gitu ya sahabat tani, tambahin air sebanyak 10 liter gitu loh. Kemudian tambahin bioaktivator yang sudah aktif sebanyak 1 liter gitu ya sahabat tani. Kemudian kita masukin dalam botol kecil-kecil gitu loh, atau kalau perlu pakai galon gede gitu ya sahabat tani. Dan gak usah pakai gula gitu loh, karena bioaktivator aktif itu sudah ada kandungan gulanya gitu ya sahabat tani. Dan setelah 2-3 hari kemudian maka galonnya itu bakalan gembung gitu ya sahabat tani. Dan kalau dibuka itu ada bunyi ces. Setelah itu bisa dipakai dan gunakan cukup 1000 ppm pada masa vegetatif untuk aplikasi penyemprotan dan 2000 ppm pada masa generatif buat aplikasi penyemprotan gitu ya sahabat tani. Dan aplikasinya bisa diulang 4-7 hari sekali gitu ya sahabat tani. Dan pertanyaan yang terakhir ya sahabat tani, nah ini cukup menarik ternyata pertanyaannya gitu lah. Setiap kali membuat pupuk organik, orang-orang selalu berkata yang tidak-tidak. Bagaimana caranya agar saya lebih mantap menggunakan pupuk organik buatan saya? Maka untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya sahabat tani, maka mending silahkan simak, dengarkan, dan hayati tayangan berikut ini gitu loh. Anda kan mungkin mengaplikasikan organik nih, kemudian ketika Anda tanda kutip ada kata aneh nih, berarti kan mungkin kebanyakan orang masih belum menggunakan organik nih ceritanya. Lalu menurut Anda pandangan orang-orang terhadap apa yang Anda lakukan itu gimana sih? Ya terkadang kan mungkin banyak teman-teman juga kan yang mencemooh. Soalnya kan kita bikin, wah apa mungkin bisa menyuburkan tanaman. Soalnya kan barang-barang yang kita gunakan itu seperti kayak akar bambu. Itu kan di tempat-tempat ini banyak yang tidak tahu manfaat dari akar bambu. Cuman setelah ada pengarahan dari petugas pertanian, kita coba buat, kita aplikasikan, dan sekarang hasilnya sangat memuaskan. Berarti artinya apa ya, nggak usah mikirin apa kata-kata orang lain begitu ya. Ya mungkin berlaku istilah biarlah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu gitu ya. Benar. Lalu nih seandainya misalnya di depan Anda kan ada sahabat tani yang mungkin mengalami kondisi yang sama, di mana cuman Anda sendiri misalnya kan yang mengaplikasikan organik, di tengah-tengah orang masih menggunakan bahan-bahan yang bisa dibilang dibeli seperti itu. Kira-kira mungkin motivasi seperti apa sih yang ingin Anda sampaikan? Ya buat para petani semuanya, jangan peduli apa kata orang, yang penting kita kerjakan, kita aplikasikan, kita lihat sendiri hasilnya. Nah itu tadi ya sahabat tani jawaban saya pada beberapa pertanyaan yang saya ambil pada kolom komentar video-video di channel ini gitu ya sahabat tani. Maka boleh klik tombol jempolnya yang banyak gitu ya sahabat tani jika Anda sukai video ini, dan bagikan pada teman-temannya biar manfaatnya lebih besar lagi. Dan insya Allah kita akan ketemu pada video-video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini. Dan di samping sini saya punya 2 video rekomendasi buat Anda, insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.